ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin, wabil khusus para sepuh, bini sepuh, alim ulama. Sebelumnya ula atas nama pribadi ngapurai kang katah karena datangnya telat, ya wis biasa lah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kula jenengan kabeh masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kumpul bareng. Yang mana aslinya sih lamun kongkon ngobrol sih ya kula kongkon ngumpul bareng, diskusi bareng, biar lebih enak lah ngobrol diskusi. Karena aslinya telat gak anak cerita sembari mikir kulaku atas permintaan dan dorongan dari teman-teman kongkon diskusi bareng ngobrolaken salah satu daripada apa yang dikarang oleh salah satu al-imam al-alim al-allamah Ghawthul Irsyad wal Bilad al-imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Sembari dilamuni, sembari dipikiri, asliye ya kula mboten saged untuk apalagi mendetailkan, menjelaskan daripada mutiara-mutiara karangan-karangan yang dikarang oleh al-imam al-Haddad. Cuma wa ma hadza illa imtithal al-amr, tidak ada lain, ini hanya manut perintah. Maka dari itu yuk bareng-bareng kula jenengan kabeh diniati diskusi bareng, mempelajari bareng-bareng mutiara-mutiara perkataan karangan dari al-imam al-Haddad, diniati untuk bekal kita memperbaiki diri kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang paling sempurna hanya satu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua atas kekurangan kita, atas ketidakmampuan kita, kita merasa sembari bergerak, sembari niat untuk memperbaiki diri agar lebih dekat perilaku kita, langkah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salah satu jalannya untuk mengetahui bagaimana itu Kanjeng Nabi, bagaimana perilaku Kanjeng Nabi, dari akhlaknya, dari budi pekertinya, dari ibadahnya, akhlak sesama manusianya, akhlak bersama Gusti Allahnya. Dari mana kita bisa mempelajari? Dari perkataan-perkataan para ulama yang salah satunya ialah al-imam al-Haddad. Maka dari itu yuk bareng-bareng diskusi bareng. Maka duduk ngaji ya, ngaji berarti kan anak kang nerangaken, anak kang baca. Iki sih kula niate maca bareng-bareng diskusi, ya hari diskusi kan anak kang maca salah ya wajar. Hari ngaji ya hari ngaji karo kiai karo ustadz ya 99% benar, karena tidak mungkin mengutarakan perkataan kecuali sudah ditelaah, sudah dipelajari, hingga ketika mengutarakan isi dari kitab itu, penjelasan dari kitab itu lebih mendekati kebenaran. Tapi hari diskusi kan ya wajar, ana salahe, ana beli benere, macae salah, ngerti akan salah, harap dimaklumi, maka saling mengingatkan. Apa yang akan kita diskusikan yaitu salah satu karangannya Imam Al-Haddad yang bernama Risalah Adab Sulukul Murid. Maka sebelum membaca muqaddimah dari kitab ini, yuk bareng-bareng sebagaimana salah satu adabnya ketika ingin mengkaji, mendiskusikan salah satu karangan orang alim, orang soleh, alangkah baiknya kita memberikan hadiah Fatihah kepada beliau, mengharapkan satu ridho dari Gusti Allah,
Yang kedua, manfaat dari Allah atas apa yang kita diskusikan hingga Allah berikan kita hidayah taufik untuk bisa ngelakoni. Karena ilmu lamun dilakoni ya sayang. Ngelakoni tanpa ilmu ya laka. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita kirimkan hadiah Fatihah kita bersama-sama untuk Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina bil Qasim Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi khususan Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhana, Sayyidina Khadijah al-Kubra, Aisyah radhiyallahu Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Labidin Umar, Sayyidina Muhajir, Sayyidina Mafuqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Qadir al-Jalani wa usulihim wa furim al-Sayyidina Syekh Ahmad Tijani wa usulihim wa furim Qutbul Fasal Aymar Syekh al-Mir wa usulihim wa furim al-Tisafi Jawa wa al-Alani fi Jawa Syekh Muhammad bin Marmi wa usulihim wa furim al-Sayyid wa walidina wa walidikum wa awliya'i hadhil mantiqah wa jami'il muslimin wa muslimin fi hadhil bilad wa hadhil qaryah nakhussu khasatan ila ruh al-imam Syekh al-Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Wali Haddad annallaha yanfa'una bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah wa annallaha yarzuqna wa yuwaffiqna lil amali bima qara'na ma'al ikhlasi wa annallaha yarzuqna ridha Allah wa ridha Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli salahadini adkhil niyatina fi niyatihim wa amalina fi amalihim wa ala kulli an tasallaha wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala sayyidina wa imamuna al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah amma ba'du. Dipun. Salah. Loh. Durung apa-apa, mereka wis protes gini. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani kang maha pengasih, Ar-Rahimi kang maha penyayang. Wala haula dan tidak ada kemampuan, wala quwata dan tidak ada kekuatan, wala haula dan tidak ada kemampuan kanggo nglakoni ibadah, wala quwata dan tidak ada kekuatan kanggo ninggali maksiat illa kecuali billahi pemberian saking Gusti Allah Subhanahu wa taala
Al-Aliyyi kang maha tinggi, Al-Azimi kang maha agung. Alhamdulillahi segala puji lillahi iku sesungguhe milike Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh pujian iku milike Gusti Allah. Pujian manusia kepada manusia kang dipuji hakikate Gusti Allah. Pujian manusia kepada laki kepada rabie kang dipuji Gusti. Pujian manusia kepada orang kang dermawan kang dipuji hakikate Gusti. Maka kabeh pujian iku hakikate milike Gusti Allah. Alladzi sifate Gusti Allah, alladzi yang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yaqdhifu menaruh. Biar enak menaruh. Menaruh dia kan apa? Balang. Ya. Apa yaqdhifu? Hah? Naro, balang. Hah? Apa? Nalak. Naro. Ya. Internal closing. Karena bahasa Inggrisnya keting. Yaqdhifu yang menaruh, yang menaruh atau naro Gusti Allah. Idza syaa bila mana berkehendak. Fi qulubi naro ning endi, fi qulubi ning ati-atiye, di dalam hati-hatinya al-muridina orang-orang yang kepengen. Biar gampang artinya kepengen bela. Al-muridina karena ning kene kan ada silukul murid, ngolah dibahas masalah murid. Al-muridina di dalam hati-hatinya orang yang kepengen apa? Lau'atal iradati pedie kepengenan. Jadi wong kang kepengen iku biasae umume dipai karo Gusti Allah sebuah rasa kang arane kebedihan. Untuk mendapatkan apa yang dipengeni, maka biasae umume ana proses kang arane kepedihan di dalam hati. Manggae apa jarene ngene lillahi sifate Gusti Allah. Apa sifate Gusti Allah? Alladzi kang yang mana Gusti Allah yaqdhifu menaro idza syaa. Lamun berkehendak. Berarti beli kabeh wong kang kepengen iku ngerasai kepedihan, tapi idza syaa Allah lamun Gusti Allah berkehendak umume Allah naro fi qulubining atiye muridina wong kang kepengen lau'atal iradati kepediane kepengenan. Wong kepengen kawin ya tah. Nggih tah. Langsung nunduk bae gitu. Umume kanggo proses untuk nyampe apa kang dipengeni Gusti Allah maringi kang arane kepedihan ning ati. Ngenteni kok suwe pisan jodohku beli teka-teka. Wis teka jodohe, alhamdulillah prosesnya lancar, beli weru ternyata ditolak. Larangan. Pedih mah. Wis oli proses lancar, diterima, ditinggal kawin karena kesuwean. Angger bae. Semua prosesnya umumnya Allah berikan ketika ada kepengenan ning atiye wong kang pengen, Allah berikan rasa kepedihan untuk apa? Salah satu hikmahnya proses untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi anak prosesnya salah satunya ialah lau'atal irada, pedihnya kepengen. Tuli wong kang kepengen ku blenak. Pengen baik. Pengen kawin, pengen sugi, pengen baik. Atiku rasanya kepengen ngedeleng wong sugi enak. Ngedeleng pengennya sugi. Di hati itu terngiang-ngiang sugih, tapi karena yang namanya kepengenan itu belum tentu bersamaan dengan gerak, akhirnya di hatinya Allah berikan rasa pedih. Kok kita nggak sugi-sugi, yang ngarane kepengen baik. Beli ngelakoni carae dadi sugi. Akhirnya Allah berikan bukan malah didapatkan yang diinginkan, yang dipengeni,
tapi yang didapatkan hanya lau'atal iradah, sakitnya, pedihnya kepengen. Maka dari itu al-iradah engko ana dibahas kang dimaksud al-iradah iku kudu ana barengane beli padu kepengen wis intinya ngono lah. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Nah, sama juga ketika wong ngedeleng wong soleh, pengen dadi wong soleh. Ternyata mempelajari perjalanan prosesnya menjadi soleh dan dilakoni kepengenannya untuk menjadi soleh, Allah berikan kepedihan-kepedihan di dalam hati orang yang kepengen jadi soleh. Kepedihan itu bukan untuk memundurkan orang, baru pengen dadi wong soleh, tembe ngelangkah selangkah, wis ngerasain kepedihan. Bukan untuk menyebabkan mundur, tapi apa? Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Supaya lebih menyemangati, lebih memberi tantangan bagi orang yang kepengen ila suluki sabilis sa'adah, kepada melangkai sabilis sa'adah, jalan keuntungan, kebejoan, kebahagiaan dunia akhirat. Apa sa'adah? Bejo dah. Nah, bejo, bahagia. Kepada melangkai jalan kebahagiaan. Allati, yang mana isi daripada kebahagiaan itu hiyal imanu wal ibadah, yaitu iman wal ibadah dan ibadah. Iman anai ning ati, al ibadah anai ning langkah dan perilaku. Pergerakan prakteknya adanya di dalam ibadah, artinya bergerak juga, mengerjakan juga, yaitu dengan iman. Maka dengan prosesnya kepedihan hati dan orang tersebut kepengen jadi orang soleh, Allah jadikan proses tersebut menjadi semangat dia untuk lebih menekuni, lebih mempelajari hingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang mana dihasilkan dengan dua, yaitu satu al-iman, yang kedua al-ibadah. Wa mahwu, ya, dan juga apa yang menjadi sabilus sa'adah atau kebahagiaan, menghapusnya kulli rasmin wa'adah, semua semua gambaran-gambaran wa'adah dan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kang merugikan kita, itu Allah hilangkan ketika kita menjalankan diri kita dengan kepengenan-kepengenan yang bagus. Contohnya pengen dadi wong soleh, maka Gusti Allah maringi laraning ati hingga proses, hingga dijalankan, hingga bisa merengkuh mendapatkan yang namanya iman dan ibadah. Ketika mendapatkan iman dan ibadah, Allah akan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Allah akan hapuskan gambaran-gambaran berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Ora sadar kadang-kadang kula jenengan kabeh memberhalakan perkara kang umum. Ana kang memberhalakan otak, ana kang memberhalakan duit, ana kang memberhalakan waktu. Dengan merengkuh iman dan ibadah, Allah akan hapus rosem gambaran-gambaran itu, berhala-berhala tersebut, wa'adah dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Wassallallahu wasallama, dan salawat Gusti Allah, wasallama dan salam Gusti Allah, ala sayyidina, itu bagi baginda pemimpin kita Muhammadin, baginda Nabi Muhammad, sayyidi pemimpin ahli siyadah, golongan-golongan para pemimpin, wa ala alihi, dan juga bagi keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, as-sadah, para pemimpin, al-qadah, juga pembimbing. Amma ba'du, maka setelah hamdalah wassalawat, mulailah beliau menceritakan sedikit
isyarat tentang apa yang akan beliau bahas. Sebelum membahas ini semua, alangkah baiknya di buku kita ana setitik sedikit ringkasan daripada manaqib atau cerita sosok Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sedikit saja untuk pengenalan agar ketika kita membaca kitabnya setidaknya kita tahu siapa sih sosok Imam Al-Haddad. Di sini diceritakan Al-Imam Al-Haddad ialah Al-Imam Al-Alim Al-Alim Al-Lama Ad-Da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dilahirkan di daerah kampung daerah Sabir. Sabir itu ialah salah satu kampung atau desa di dalam kota Tarim di Hadramut. Beliau dilahirkan di hari Kamis tanggal 5 Safar 1044. Beliau dididik di kota Tarim dan ketika proses pendidikan beliau, semasa kecilnya beliau sudah diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya, Allah gantikan penglihatan mata yang biasa kita gunakan dengan apa yang lebih bagus, apa yang lebih istimewa, yaitu dengan penglihatan basiroh atau penglihatan hati, yang mana lebih peka, lebih ngerasa, lebih rinci dibanding apa yang kita lihat dengan mata kita. Lamun kita ndeleng ning mata kang katon-katon bae. Tapi kalau Allah sudah memberikan yang namanya penglihatan basiroh, penglihatan mata yang ada di dalam hati nurani. Hati nuraninya Allah buka hingga bisa melihat mana yang benar-benar baik, mana yang benar-benar buruk. Allah bisa jaga hingga Allah bisa angkat derajatnya di yang tadinya orang biasa, bisa Allah angkat derajatnya hingga menjadi kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digantikan Nurul Basiroh, ketika diambil penglihatannya, bukan malah beliau putus asa, tapi malah beliau tetap semangat. Wajadda wajtahada, beliau semangat bersungguh-sungguh fi talabil ulumin nafi'ah, di dalam mencari ilmu an-nafi'ah yang bermanfaat. Jadi lamun kerungu Imam Haddad ngarang ratib kerungu kan hanya sekedar sosok wali. Wah, Imam Haddad keramatnya mengkeren. Bukan. Orang seperti sosok seperti Al-Imam Al-Haddad bukan hanya sebagai yang kita tahu mengarang ratib, memberi amalan, lalu keramatnya banyak, bukan. Beliau tidak sampai derajat itu kecuali melalui proses yang mana belajar. Talabul ilmi an-nafi'ah. Beliau dari kecilnya sudah menghafal Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu, bahkan bukan hanya ilmu tasawuf. Didasari dengan ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, hingga setelah kokoh semuanya, baru beliau beralih kepada ilmu tasawuf. Maka jangan, wah Imam Haddad, itu hanya sosok orang yang soleh, orang yang keramatnya banyak, ngarang ratib, ngarang ini, bukan. Beliau sosok orang yang mendasari amaliyahnya dengan ilmu. Maka dari kecilnya itu beliau sudah melewati semua proses itu, ngajinya, apanya. Hingga ketika kita mendengar kabar cerita tentang Imam Haddad, contohnya yang kita dengar hasil-hasilnya saja. Wah, beliau karamatnya banyak, amaliyahnya banyak, tapi tidak lepas amalia tersebut kecuali dari ilmu. Maka ketika kecilnya beliau sudah melewati tahap itu semua. Makanya kadang-kadang kan, wah Imam Haddad, walaupun matanya tidak bisa melihat, tapi beliau tetap belajar, mencari ilmu, hingga wa'akafa ala ulama'i asrihi fi muqaddamati syekhina. Dan beliau bahkan memegang teguh dengan salah satu gurunya yang namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Habib Agil bin Abdurrahman As-Segaf dan Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Qadir. Banyak guru-gurunya. Bukan hanya satu guru yang beliau tekuni. Banyak dari guru.
dari kalangan habaib, dari kalangan masyayikh. Beliau ngambil semua ilmunya. Maka ketika beliau mempelajari ilmu dan menekani ilmu, setelah nyampai ke derajat yang mana beliau pantas dan bisa untuk diposisikan menjadi pembimbing kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, baru kala itu nasabahullahu lidda'wati wal irsyad da'iyan ilallah. Ketika nyampai umur dan ilmu yang pas dan mampu untuk mengajak umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, barulah kala itu beliau terjun ke ranah dakwah. Jadi beliau tidak terjun ke ranah dakwah kecuali setelah mengokohkan ilmunya, mengokohkan pelajarannya, mengokohkan bagaimana jadi murid yang benar. Ketika itu baru, ketika mendapatkan restu dari guru-gurunya, baru beliau terjun ke ranah dakwah dan mengajar serta memberi nasihat kepada umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala alaihin nas, ketika itu karena sudah ilmunya mumpuni, pelajarannya sudah dipelajari, inti-intinya sudah beliau dapat, maka ketika beliau terjun ke dakwah, aqbala alaihin nas, orang-orang pada datang, pada apa sih arane bahasa Indonesia, pada ngerubung ning Imam Haddad untuk mengambil barokah ilmunya, mengambil manfaat ilmunya dari Imam Al-Haddad. Bahkan bukan hanya di wilayah Tarim saja, di luar wilayah Tarim karena kekokohan ilmunya, kemapanan ilmunya hingga didengar dari luar kota bahkan luar negeri bahwasanya di kota Tarim ada sosok yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mumpuni dalam ilmunya, mumpuni dalam praktek amaliyahnya. Wantafa'an nas biwa'lihi wa kutubihi. Ketika itu beliau mulai ngarang dan mulai ngajar hingga salah satu beberapa daripada murid-muridnya yang bukan hanya kasar ngomong bukan hanya kawangajian umum, tapi murid-muridnya yang menjadi orang besar, salah satunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Mungkin sering kerungu kan kitab Risalatul Jami'ah, itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi salah satu murid yang mana berpegang teguh kepada Imam Haddad. Sampai-sampai Imam Haddad mengatakan di dalam akhir hayatnya, kalau saya meninggal, saya dalam keadaan tenang karena khalifati yang akan meneruskan saya yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Didikan Imam Haddad bukan sembarang orang. Contoh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, akhlaknya, budi pekertinya kepada gurunya yaitu Imam Haddad bukan sembarangan. Nggak berani, ya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ketika ngaji sama Imam Haddad nggak berani untuk melihat kepalanya. Karena apa? Karena didikan dari gurunya. Karena gurunya pun seperti itu ketika menuntut ilmu. Maka praktek-praktek yang dipraktekkan oleh Imam Haddad nurun, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Imam Haddad nurun kepada murid-muridnya. Lalu beliau juga bukan hanya sekedar dakwah dan mengajar, tapi beliau juga mengarang kitab yang sangat banyak. Ini salah satu kitabnya yaitu kitab Risalah Adabus Sulukul Murid, yaitu ada 10 silsilah. Ada 10 ringkasan-ringkasan kitab-kitab kayak risalah-risalah, tulisan-tulisan kecil yang dimana ditulis oleh Imam Haddad. Salah satunya yang nomor 7 ialah Risalah Adabus Sulukul Murid. Yang mungkin sering kita dengar Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah, Nasoihud Diniyah, itu semua karangan Al-Imam Al-Ghutwil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karangan-karangan beliau gak perlu lagi untuk diterjemahkan apakah itu bagus atau enggak, karena isinya semuanya mengajak umat kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melangkah di langkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana langkah beliau ambil ialah langkahnya Imam Ghazali, sampai mana beberapa ulama mengatakan bahwasanya perkataan-perkataan kitab-kitabnya Imam Haddad itu kurang lebih meringkas, memadatkan apa yang dikarang oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya. Kitab Ihya-nya kan banyak, lebar, panjang. Nah, diringkas oleh Imam Haddad di dalam kitab-kitabnya beliau, contoh Nasoihud Diniyah dan yang lain-lain,
itu ringkasan kurang lebih dari kitab Imam Ghazali. Karena jalan yang beliau pilih yaitu Imam Haddad, thariqah yang beliau ambil ya Imam Haddad ialah thariqahnya Imam Ghazali. Maka yang mana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu sangat-sangat membutuhkan apa yang dipaparkan oleh Imam Ghazali serta apa yang dipaparkan oleh Imam Haddad. Maka kurang lebih itulah. Banyak karangannya. Ada juga karangannya Imam Haddad yaitu Durrul Mandum, diwannya, yang mana isi siiran-siirannya bukan hanya memuji Kanjeng Nabi, tapi di situ juga banyak nasihat-nasihat, banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambilkan. Beliau radhiyallahu anhu juga telah berangkat ke Haramain untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, dan di sana juga beliau mengambil ilmu dan memberikan ilmu, karena ari wong alim yang mengkonon kemanapun perginya beliau itu kalau nggak menuntut ilmu ya mengajar ilmu. Itu ya, sosok-sosok beliau itu ya begitu, kemanapun beliau pergi tidak mungkin kecuali ada manfaatnya, maka waktunya semuanya dalam manfaat. Sebagaimana dawai Kanjeng Nabi apa? Khairukum anfa'ukum, khairun nas anfa'uhum. Paling bagus-bagusnya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia, dan manfaat tidak ada yang paling mulia kecuali manfaat yang mana bisa menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat. Hari manfaat kang di dunia ya manfaat, tapi tetap urusannya ning dunia baik. Kecuali dengan niat solehah yang diiringi untuk ibadah, maka baru bisa bermanfaat juga nanti di akhirat. Tapi kalau urusannya ilmu, maka jelas manfaatnya bukan hanya di dunia, menyelamatkan orang dalam ibadah, menyelamatkan orang dalam hak manusia, menyelamatkan orang dalam hak pernikahan, juga kelak nanti di akhirat, beliau akan menyelamatkan dan memanfaatkan kita di dunia serta di akhirat. Maka ikulah beliau setelah itu pada tahun 1079 Hijriah itu berangkat haji. Lalu pada tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah beliau meninggal dunia dan dikubur di Maqbarah Zanbal di Tarim. Rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar, rahmatan wasi'atan, wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Jadi uripe Imam Haddad ku sing awit cilik sampai meninggal dunia isi ngaji, ahli beli ngaji, yang ngajar ngaji. Yang diriwayatkan beliau Imam Haddad tuh di rumahnya ada tangga. Cerita sama Imam Ahmad bin Zainal Absyi, kurang lebihnya nominalnya berapa kita nggak tahu. Beliau ngomong di tangga ini saya membaca Ihya Ulumuddin itu sudah berapa kali. Baca di tangganya saja sudah berapa kali. Kalau kita bilang wah mungkin, ya mungkin aja karena beliau waktunya tartib, waktunya di murattab, waktunya ditartibkan. Maka tidak lewat 1 menit atau 5 menit pun kecuali di situ ada ngaji atau ngajar. Ketika seperti itu maka waktu akan menjadi barokah. Logikanya biar gampang, orang yang baru belajar Fatihah, wong kang belajar tembe baca Fatihah, masih bletat-bletot maca Fatihah, kayak 5 menit sampai 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim, kan hati-hati. Tapi ketika sudah hafal, sudah lancar, kurang. Yang tadinya 7 menit jadi 5 menit. Ya kan? Ketika wis lancar, wis lanya, lebih cepat lagi. Yang tadinya 5 menit jadi 3 menit. Saking lancar, sampai 1 menit berangkat. Anak kan nggak mau ya kayak tarawih apa. Bisa sampai itu secara logikanya. Maka logika tuh kalau bilang orang dulu katanya satu tangga hataman, biar gampang kita yang belum sampai ke derajat beliau, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita percaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu, bisa menciptakan waktu yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Orang ketika merasakan nikmat, perasaanku suwe. Orang ketika merasakan gak enak, ngenteni jodoh di teka-teka suwe. Iya kan? Begitu sudah dapat jodohnya,
Beli kerasa wurwidu anak loro pae gitu. Ya kan? Tanpa kita sadarkan, kadang-kadang waktu yang panjang yang 1 tahun ternyata ketika lewat kita merasanya sebentar. Tapi ketika menunggu 1 jam itu bisa rasa 1 tahun. Malam minggu tadi demenan di teka-teka, wah suwe bisa. Perasaan suwe. Maka itu Allah bisa berikan. Gambaran keduanya apa? Contoh gambarannya. Orang ketika Allah berikan mimpi. Wong turu tuli mimpi. Mimpi tidurnya 1 jam, tapi di dalam mimpi dia merasakan melakukan pekerjaan yang mana bukan 1 jam. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 tahun. Jadi kalau bilang Allah mungkin nggak mungkin untuk memberikan barokah, memberikan manfaat di dalam waktu. Kita sebagai orang yang belum sampai ke derajat beliau, yang amalnya masih belang bentong, wis kari sami'na wa atokna, dirungu dan percaya bahwasanya beliau seperti itu. Bahkan ya mengonon, tinggal kitanya bagaimana? Kitanya belajar mengikuti beliau. Oh, beliau ternyata dalam satu langkah atau satu dudukan, satu hataman, ya minimal kita satu dudukan, satu juz, satu mukro, satu fatihah, satu hataman, kulhu 3 kali, kang penting ananiruwe. Karena kita belum bisa untuk ke tahap beliau, yang kita bisa lakukan saja yang kita lakukan. Kayak gitu. Biar gampang lah. Kurang lebih mengkonon lah. Setelah itu beliau meninggal, akhirnya tuh merembet mendi-mendi. Setelah itu beliau meninggal pada hari Selasa 7 Dzulqa'dah tahun 1132, dikubur di kota Zambal di Tarim. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokah beliau. Amin Allahumma amin. Ini peragata jam pira Kang Pani? Aja bebas. Jam 1. Kira-kira cepat hatam ya, biar mayoran lah. Sampai mulai wis karepe mayoran. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala amma ba'du. Dan setelah hamdalah, sholawat, basmalah, dan la haula wala quwata illa billah. Apa kata beliau? Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Maka sesungguhnya berfirman ya Gusti Allah ya. Berfirman Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa huwa dan Gusti Allah Subhanahu wa taala asdaqul qailina, yang satu-satunya paling benar al-qailina dari yang apa? Arti masa Kang ngomong. Ayo, al-qailina masa Kang ngomong ya Gusti Allah ya ndauhaken lah wis konon lah. Ndauhaken. Asdaku yang satu-satunya paling benar al-qailina dalam perkataannya. Perkataannya maksudnya bukan kata-kata ya, pokoknya mengonon lah. Apa jare Gusti Allah? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura wallahu a'lam bissawab. Maksudnya hari ayat kok diartiakannya priben gitu. Jadi beliau juga akan menafsirkan secara tidak langsung beberapa perkataan daripada beberapa kalimat-kalimat daripada ayat tadi. Jadi mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Di kang diartiakannya tafsir ya hari Quran keder pendit apa artiakannya. Man kana yuridul ajilata, barang siapa orangnya, karena ngerti akan tafsir ya dulu Qurannya ya.
Mangkana barang siapa orangnya karena yang orang tersebut yuridul ajilata yakni ad-dunya. Orang yang mana orang tersebut menginginkan kang kesusu. Kang kesusu. Yang buru-buru, yang instan, yang sekarang. Yang dimaksud yang sekarang apa? Yakni ad-dunya. Yang dimaksud dengan al-ajilah di sini adalah yaitu dunia. Karena kulan jenengan kape yang sekarang itu uripe anae ning dunia. Ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka Gusti Allah ajalna maka kami maka Gusti Allah akan memberikan secara instan, akan mengadakan secara instan lahu bagi man fiha ay fil ajilah ay fid dunya manasya, tapi bukan semua orang dikasih, bukan semua orang didatangkan, bukan semua orang diberikan yang instan, tapi manasya apa-apa yang dikehendaki oleh Gusti. Liman nurid itu juga yang dikasih bukan semuanya. Wong kepengene sugi sedina se-M contoh. Urip ning dunia pengene enak terus. Ya kan? Enak terus. Yuridul ajilah dia mengharapkan apa? Pengennya yang sekarang. Urip enak, sehat, waras, rabiayu, anaknya akeh, nurut kabeh kan pengenane al-ajilata yang ajalna lahu kata Gusti Allah akan aku berikan secara instan. Tapi nggak semua. Manasya yang diberikan apa yang Gusti Allah kehendaki. Anak kang sugi duite bae awake beli sugi. Nas'alallahul afiyah. Anak kang sugi ning anake akeh tapi duite beli sugi. Anak kang anake akeh, anake nurut, sugi, waras, tapi rabi biasa-biasa baik. Ya macam-macam. Tidak semuanya Allah berikan. Manasya yang diberikan, yang didatangkan sekarang, itu manasya apa yang Allah kehendaki. Liman nurid itu juga diberikannya kepada apa yang orang yang Allah kehendaki. Maka aja protes. Wong kuwen ku salate biasa-biasa baik. Menggawe biasa-biasa baik. Kok bisa sugih ya? Ya aja takon. Kenapa? Karena Allah memberikan liman yasha wa ma yasha. Apa yang Allah pengen berikan, Allah berikan. Dan untuk siapa Allah berikan, Allah akan berikan. Aja protes intinya. Karin jaluk. Kadang kun gak duwe kepengenan. Kita juga sama punya kepengenan karin jaluk ning Gusti. Adapun yang diberikan oleh Gusti Allah apa? Ya kari ditampi. Kurang jaluk maning. Allah, Rabbi Allah. Oli, kurang jaluk maning. Duit ya Allah, aja ake-ake Gusti, sedina sejuta be ngomong pertama mengkono. Oli sejuta sedina. Kurang Gusti, kenapa? Wis dipayan jaluk maning dipap. Karena Gusti Allah memang sudah ngomong jare Gusti Allah, man kana yuridul ajilah. Akan Allah berikan, tapi kang mengkenen ki kang dipai ketika yuridul ajilah dia kepengen apa yang dipengenin yaitu di dunia dan Allah berikan kang blenah buntute. Apa? Ajalna lahu fiha manasya liman nurid tapi buntute thumma ja'alna lahu jahannam. Kalau sudah diberikan, dikasih enak, kabeh dipai kang dipengeni apa? Thumma setelah itu Gusti Allah ja'alna lahu. Gusti Allah akan memberikan, akan menjadikan lahu baginya jahannama apa? Jahannam api neraka. Lah enak Kang. Terus dipai sugi, dipai waras, dipai ayu rabie, papat, ujung-ujungnya dipai neraka.
Ja'alna lahu jahannama, Gusti Allah akan menjadikan lahu baginya jahannama, apa api neraka, yaslaha yang man tadi, yaslaha masuk ha ing jahannam, madhmuman dalam keadaan hina, madhuro dalam keadaan diusir dari keenakan, diusir dari surga, manjingen neraka. Nas'alullahul afiyah wassalam. Jadi tapi aja mengkonon lah, berarti lamun kita njaluk ning Gusti Allah kepengen sugi, tuli dipai sugi, engkau besok manjing neraka. Sabar, engkau anak. Maksud daripada ayat ini priben, engkau anak tafsirannya Imam Haddad. Jadi aja mengonon. Intinya apa? Intinya agar kita jangan akeh kepengenan al-ajilah atau kepengenan urusan dunia. Punya kepengenan wajar arane manusia. Punya jejelakuan wajar arane manusia. Tapi aja jadikan patokan, jangan jadikan sesuatu yang benar-benar sangat penting aja. Wis biasa bae, jaluk yang jaluk, ngerengek yang ngerengek. Tapi jangan jadikan sebuah pondasi, jangan jadikan sebuah patokan. Wah, kun sugih uripe, berarti kaya-kaya engko ning akhirate manjing surga, belum tentu. Wah, kuan uripe enak bae, rabi ayukin, berarti ning dunia bae enak, engko ning akhirat belum tentu. Maka bukan menjadi patokan. Dan jangan kita jadikan patokan bahwasanya ketika kita pengen terus dikasih karo Gusti Allah, itu kita akan mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Biasanya ketika kepengenan itu banyak yang dituruti, lalu dia lalai kepada pemberi, lalai kepada Gusti Allah, yang jelas neraka akan menunggu untuk menyambutnya kelak nanti di akhir. Nas'alullahul afiyah. Lalu apa? Waman aradal akhirah. Dan barang siapa yang kepengenannya, patokannya, harapannya al-akhirata itu akhirat, bukan hanya harapan, bukan hanya kepengenan, bukan hanya angan-angan, wasa'alaha sa'yaha, dan juga dia melangkah, menekuni, berjalan, mengerjakan laha untuk akhirat sa'yaha pekerjaannya. Salate dilakoni, puasae dilakoni, zakate dilakoni, hajiye dilakoni, sodakohnya dilakoni, pengen akhirat, serta bukan hanya pengenan, kita pengen manjing surga, tapi ngelamun, sholat yang kolah kan tembe pengen, puasa engkau dikit lah kan tembe pengen, kadaran pengen dikit ya beli apa, mending wis pengen akhirat daripada pengen dunia, bener. Tapi patokannya bukan hanya kepengenan, wasa'alaha sa'yaha, dan melangkai mengerjakan laha kanggo akhirat sa'yaha pekerjaannya, wahuwa mu'minun, bukan hanya sekedar mengerjakannya, bukan sekedar kepengenan, wahuwa ayhala kaunihi, dalam keadaan mukmin dia mempercayai Gusti Allah, meyakini Gusti Allah, mempercayai semua itu dari Gusti Allah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya, perlakuannya, gerak-geriknya itu pekerjaan yang diterima oleh Gusti Allah, ma'ay mashkura ay maqbula, diterima dan dibalas oleh Gusti Allah. Karena yang namanya mashkur, coba biar gampang wis, itu kita aja bahas Quran dikit. Mashkur itu misalnya kita mau dipakai kopi kan ya, mashkur, terima kasih. Ketika saya ngomong mashkur itu diterima dulu apa? Mashkur. Enggak, kan diterima dulu kopinya. Setelah diterima kopinya, baru ngomong mashkur, terima kasih. Maka jelas kalau mashkuro diterima oleh Gusti Allah amalnya, diterima imannya, diterima kepengenannya, setelah itu dibalas. Kalau kita manusia dengan kata-kata terima kasih, kalau Gusti Allah dengan balasan yang tak terhingga, yang tidak ada tahu balasannya kecuali Gusti Allah. Maka wis diterima amale karo Gusti Allah, jelas. Niat saja diterima satu amalan. Wong kang niat bagus pasti dicatat oleh Gusti Allah atau malaikatnya satu amalan bagus. Ketika niat bagus tuli dilakoni, satu catatan bagus plus 10 catatan
bagus. Maka balasannya dari Gusti Allah tidak tahu kecuali Gusti Allah. Nah, ini tafsiran daripada ayat ini. Kau maukan artian daripada tafsiran. Apa kata beliau? Wal ajilatu hiyad dunya. Dan kata-kata al-ajilah di dalam Al-Quran ialah ad-dunya. Yang dimaksud man kana yuridul ajilah, wong kang kepengen ajilah. Apa sih ajilah? Ai dunya. Maka kurang lebih artinya orang yang kepengen dunia, fa idza kanal muridulaha, maka bila mana al muridu wong kang kepengen laha ailid dunya, fadlan anisa'ili talabiha, lebih-lebih orang yang anisai dari orang yang benar-benar ngejer li tolabia kepada meminta dunia, masiruhu ilan nar, maka ujung-ujungnya masuk neraka. Ma'allaumi bersamaan cilaka, wasogori dan hina. Maka wong kang kepengen baik, ya ibarat kepengen baik ngelamun, pengen ku dudu malas jadi wong soleh, pengen apa? Duwe umah 10, rabiye akeh, anake akeh, duwite akeh, ternake akeh, mumete akeh, bakal wis kakean ku mumete akeh. Wong kang kepengenane mengkonon bae, fadlan lebih-lebih daripada itu kalau orang yang gebu-gebu, wis lagi mengkonon hidupnya waktunya sibuk untuk mengejar dunia. Tembe kepengenane bae, itu bisa menyebabkan neraka, apalagi ketika menggebu. Fama ajdarul aqila bil i'radi anha. Wis jam 11 ya. Riben ki? Hah? Ya? Apa jadi arti wama ajdara? Wama ajdarul agilah. Enaknya artinya priben Kang? Apa? Maka lebih-lebih lebih wajar. Hah? Lebih pantas. Fama ajdarul aqilu al-aqila bil i'radi anha wal ihtirazi minha. Biar gampang iskanan baiklah kamu engkau di artinya sih. Sebagaimana mestinya orang akil itu meninggalkan dan menjauhi, menampi, meninggalkan, menjauhi anha daripada dunia. Maka yaiku sepantese sebagai orang kang akil iku bil i'radi dengan menjauhi, memalingkan diri anha daripada dunia. Bukan hanya memalingkan diri, wal ihtirasi dan menjaga diri minha daripada dunia. Wal akhirah dan akhirat hiya al jannah yaitu surga. Wong ngerti ning dunia iku sedelat. Wong ngerti ning dunia iku beli degawa mati. Kok digawe pusing? Wong cerdas, wong akil ta wong beli akil. Ya wong udah tahu pegel-pegel nyari duit sampai triliunan sampai MM-an, wis tua mati duitnya beli digawa mati, ngumpuli dinggo beli, mangkat kaji beli, mangkat umroh beli, dikumpuli gawe umah ke sawah kang dinikmati boleh mati bisa nikmati duit. Wong cerdas, wong akil ta wong beli kamu. Maka fama ajdarul aqila, wong kang akil iku seharusnya menampih, berpaling daripada dunia. Bukan berarti berpaling aja diterima, ya lamun rezeki datang tetap diterima.
tapi dipakai sebaik-baiknya untuk tujuannya yaitu akhir. Irad, bukan hanya irad, wal ihtirasi dan menjaga-jaga minha daripada dunia. Wal akhirah dan akhirat hiya al jannah itu adalah surga. Wala yakfi, nah iki Kang mau yaitu di dalam ayat apa? Wa man aradal akhirah, bukan hanya aroda. Di situ ada satu aroda, dua wasa'a sa'yaha, yang ketiga wa huwa mu'minun. Ada tiga koyitnya. Ada tiga perkataan Gusti Allah di dalam tentang orang yang kepengen akhirat. Apa kata beliau? Wala yakfi fi husulil fauzi, dan tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan biha untuk kepada akhirat. Al iradatu faqat, hanya kepengen. Nah, pengen selamat, pengen surga, pengen nikmat, engko ning kuburan enak, ning akhirat enak, manjing mati surga. Kepengenan baik, beli cukup. Bal hiya ma'al imani wal amali sholih. Tapi hiya ai apa al iradah itu berbarengan ma'al imani dengan keyakinan, wal amali sholihi dan amal sholeh. Al musyari yang mana diisyaratkan oleh Gusti Allah, yang Allah isyaratkan ilaihi kepada tadi, biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Ketika melakukan itu, maka balasannya apa? Wa ulaika sa'yuhum maskuro was sa'yul mashkur, dan kata-kata perilaku pekerjaan yang masykur yang dibalas oleh Gusti Allah itu ialah huwal amalul makbul, yaitu amal yang diterima oleh Allah. Al mustaujibu, yang mana mengharuskan ketika amal tersebut diterima oleh Gusti Allah. Al mustaujibu sahibuhu, yang mengharuskan sahibuhu sahibul amal, al madha wasana'a, pujian, wasana'a dan sana karo madha pada baik kan? Pujian karo apa madha, iya ya, pujian karo pujian, wasawaba dan balasan yang agung, alladzi, yang balasan tersebut tidak akan habis, wala yafna, dan tidak akan punah, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan keagungan Gusti Allah, wa rahmati, dan rahmat Gusti Allah. Wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladzi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'idul madhkur fil ayah. Nah, ini tafsir daripada penjelasan daripada iradah tentang dunia itu bagaimana. Yang rugi, yang kelak nanti masuk neraka itu bagaimana? Nih kata beliau, wal khasiru, dan yang rugi, min kulli wajhin, dari segala sisi, rugi di dunia, rugi uripe, rugi ning akhirat. Siapa? Minal muridina, daripada orang-orang yang kepengen di dunia kepada dunia, yaitu siapa? Alladzi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'idi, yang mana mereka itu tepat fi haqqihi, di dalam mereka, al wa'idu itu janji Gusti Allah, al mazkur yang disebutkan di dalam ayat fil ayah, huwallazi yuridu dunya iradatan, yaitu orang. Intinya isi apa? Al khosir ku siapa? Al khosir huwallazi, itialah orang, alladzi, yang mana orang tersebut yuridu menginginkan ad-dunya, dunia. Menginginkan apa? Iradatan, keinginan, yang yansa, yang lupa, fi janbiha, di sisi kepengenannya dunia, al akhirata, akhirat. Kepengen dunia, pengen duit umah kang akeh, kang kira-kira duit kang akeh bisa poya-poya, bisa dugem, bisa tuku motor, bisa rabi ngane, rabi sampai 11. Sekarang kalian karo akhirat. Dudu papat, hari papat masih wajar. Rabi 11. Kang kira-kira yansa, yang mana irodah dunia tersebut melupakan di sisinya akhirat. Fala yu'minu biha, maka tidak iman kepada akhirat. Ataupun yu'minu wala ya'malu biha, ataupun iman kepada akhirat, iman kepada Gusti Allah,
iman kepada apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi, tapi wala ya'malu laha, tidak ngelakoni. Oli ngarep pengen sugih, lamun sugih ya mengkonon kok kan enak. Ya, kira-kira sibuk, akhirnya sholatnya lupa, puasanya lupa, sodakonya lupa. Bukan iman, percaya, sholat sih wajib, percaya, kan lagi sibuk Kang, ngurusin umat, kita punya karyawan 100, ternak 1000, ngurusin karyawan mikirinnya aja itu udah makan waktu, bukan makan nasi lagi. Karena mikirin itu dan sibuk, akhirnya sholatnya, puasanya kelalaian. Percaya ning sholat iku wajib, percaya ning puasa iku wajib, tapi mendahulukan yansa karena sebab dunia, al akhirata akhir. Apa balasannya? Fal awwalu kafirun khalidun finnar, maka yang pertama yang mana ketika dia pengen dunia hingga sampai lupa, hingga sampai tidak iman kepada Gusti Allah, kadang-kadang gak keteletot karena sugi, sebab menggawe, sebab keringatnya sendiri, alhamdulillah. Ngomong sih alhamdulillah, apa? Oke, berkah kerja keras saya bisa jadi sugi. Akhirnya beli iman ning rezeki ku saking Gusti, nasallallahu alafiyah. Sampai kelalen rezeki ku saking Gusti, kang gawa yang membawakan orang untuk membeli di dia itu Gusti Allah. Yang membawakan orang untuk kepengen beli barangnya dia itu Gusti Allah. Yang bawa orang untuk kepengen jual barang ke dia itu Gusti Allah. Kalau Gusti Allah nggak menghendaki, maka semua itu akan tapi jawabannya, kita ke kalau Kang singawi esuk sampai esuk maning beli turu-turu menggawe bae hasilnya tidak disuge dudu saking Gusti sampai lalai imannya disingkirkan, malah imannya kepada pada sesuatu yang selain Gusti Allah. Itu bisa menjadikan kafirun khalidun finnar, selamanya di dalam api neraka. Wathani yang kedua, fasikun itu hanya menjadi percaya rezekiku sing Gusti Allah, cuma ya pangapura Kang lah pengen sholat, pengen apa kok dikit lah, padahal lagi ngejar target apa ya biasa cicilan mas M kan. Akhirnya sholatnya babar belas, puasanya babar belas. Kalau yang seperti itu bagaimana? Wathani fasikun mausumun bil khosar, fasikun iku jadi tergolong orang yang fasik. Mausumun bil khosori, distempel, dicap bil khosari dengan orang-orang yang rugi. Jadi nas'alullahul afiyah wassalam. Maka dari sini kita ketahui bukan berarti kepengen dunia itu salah, bukan berarti ngejar dunia itu salah. Yang benar adalah kita punya kepengenan utama adalah akhirat. Dunia, inti daripada perkataan beliau ini, dunia hanya menjadi sandal, menjadi jembatan, menjadi kendaraan untuk kita hingga sampai ke akhirat. Jangan jadikan dunia itu kepengenan. Jangan jadikan dunia itu cita-cita. Jangan jadikan dunia itu patokan. Jadikanlah dunia itu sebagai jembatan atau sandal yang kita gunakan untuk melangkah, atau kendaraan yang kita gunakan untuk menyampai tujuan kita, yaitu akhirat. Jadi ketika kepengen sugih didampingi, ya Allah pengen duwe rezeki kang akeh, kang kira-kira bisa zakat kang gede, pengen duwe rabi akeh, bisa nulung wong kang durung duwe lah, contoh kun kang pengen duwe anak akeh supaya agama Islam lebih supaya agama Islam tetap terjaga, pengen duwe anak akeh kang kira-kira bisa dipondokaken hingga bisa menyebarkan agama Islam, wong Islam tambah tujuannya bukan dunia. Dunia hanya menjadi jembatan. Jangan sampai karena sebab dunia kita lupa kepada akhirat. Apalagi sampai tidak beriman kepada akhirat atau tidak beriman kepada Gusti Allah. Maka dunia bukan sesuatu yang jelek,
tapi itu jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan. Jadikanlah dunia itu sebagai jembatan. Nah, kono. Nah, kalian kok anakku. Wa inna beli peragat-peragat kowe. Wis jam 11 gini. Wa innamal a'malu binniyat, nah kok anak. Nah, maka dari itu nanti prosesnya bagaimana caranya itu nanti diberitahu. Caranya bagaimana? Itu tadi dunia seperti itu kata beliau kan, kalau dunia itu giring kita ke neraka. Minimal-minimalnya kita menjadi fasik karena lalai dengan perkara-perkara yang wajib, lalai kepada perintahnya Gusti Allah. Maka bagaimana solusinya supaya dunia itu tetap maksudnya ya bukan menjadi patokan, tapi kira-kira dunia itu bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita, setidaknya menjadi kendaraan kita untuk menuju akhirat. Engko ana telusane tentang awal. Ini durung mancing, ini durung pasal, tembe mukodimah. Maka dari sini kalau kata para ulama ini namanya baraatul istihlal. Baraatul istihlal itu apa? Sebagaimana bulan, kalau masih kecil itu kan tanda kalau itu masuk bulan. Nah, baraatul istihlal itu ialah di dalam suatu buku, di dalam mukodimah suatu buku, di situ ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya nanti isi di dalam kitab tersebut apa. Ya, isi dari kitab itu apa? Apakah fikih atau nahu atau sorof? Biasanya tetap ada baraatul istihlal. Ya. Contoh abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimi lisani wassalatu wassalamu sarma alhamdulillahi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahi wassalatu wassalam akhiril baqi bila al qadimil awwali al akhiri, yang mana itu menyebutkan tentang sifat-sifat wajibnya Gusti Allah. Itu baru atau istihlal bahwasanya kayak di Aqidatul Om menunjukkan bahwasanya yang dibahas adalah akidah atau bab tauhid. Kayak di sini juga sama. Di sini memberi isyarat bahwasanya kita sebagai murid, orang yang kepengen berguru kepada satu guru, bagaimana caranya agar ketika kita ingin menjadi orang yang berjalan di jalannya orang soleh. Karena kan kalau orang soleh ya udah ibarat wis jalan tol. Nah, kita ini sebagai orang yang kepengen belajar kepada seorang guru, ingin menapaki jalan-jalan beliau-beliau. Bagaimana caranya, Kang, kira-kira kita yang tadinya jalannya di sawah-sawah, laka aspale, masih kerikilan, bagaimana biar kita bisa melangkah setidaknya, walaupun belum bisa jalan tol, minimal jalan aspal. Beli gejelak-gejelu. Hingga bisa jalan di dalam hidup kita itu mulus ketika menjalani kehidupan dunia, bahkan wis di dunianya perjalanannya mulus, ning kuburane mulus. Bahkan wis ning kuburane mulus, engko ning akhirate mulus. Kok bisa? Ya biar gampang. Wong soleh, wong kang wis jalane bener. Secara kasat mata yang kita lihat, uripe ka enak. Iya beli. Wong soleh ku kaya-kaya beli duwe mumet kan. Iya kan? Padahal si duwe mumet. Tapi kasar ngomongnya tuh kayak kata teman-teman, dia punya ilmunya, punya tahu caranya, hingga akhirnya mumet itu cuma lewat, nggak sampai ngenteni penumpang. Barang kula jenengan kabeh kang durung weruh jalane ya monggo ketika mumet iku teka krek ya ngetem dikit ya sedina durung pragat rong dina kang anak sampai seminggu anak sampai sebulan sampai gering ya. Itu karena tidak tahu ilmunya. Ketika beliau-beliau yang memang sudah ya suluk-sulukul akhir, sudah jalan di jalannya Gusti Allah, ya uripku enak. Karena tujuannya satu, yaitu ketika dapat nikmat inget Gusti Allah, ketika dapat blenak angger kang dieling Gusti Allah. Lagi enak bisa berbagi kepada yang lain, lagi blenak kanggo awak dewek untuk mengangkat derajatnya sendiri atau mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Wis enak Pak kamu kon. Cuma karena kita orang dulu ilmu ya mengkono semumat mana titik-titik muarai tekuk dikit. Ya kan? Barang beliau-beliau beli kangelan, ya masalah apa? KB masalah kok kayak cilik KB kan. Minal masalah cilik sampai masalah kang jari kita orang gede punya cilik Pak. Ujung-ujungnya manjing kamar, wudhu, sholat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin. Wis, perangkat. Masalah hasilnya bagaimana?
Karena patokannya beliau sudah tahu jalannya dan caranya. Nah, kita bagaimana caranya agar ketika jalan ya suluk menjalani menapaki jalan-jalan beliau, minimal kang kira-kira bannya aja bocor, mandek mani ngetem mani. Kang kira-kira jalan itu kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau hingga ketika jalannya mulus enak ning duniae, engko ning akhirate enak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka itu ya belajarlah sedetik semengonon ya, yang awal yaitu yang kita bisa pelajari yaitu dunia kita jadikan untuk kendaraan kelak nanti di akhirat. Jangan jadikan kepengenan dunia. Maka bakal lagi ngelamun gak, kalau lamun bisa kadiringi lamunan. Pengen sugi kang kira-kira kanggo akhirat. Pengen duwe rabi kang kira-kira kanggo akhirat. Beli papan jaluk ayu gak beli papa. Ya Allah, saya minta istri yang ayu. Biar saya tidak memandang ke yang lain. Kan dari akhirat. Daripada saya istri biasa-biasa wae akhirat metunin jaba ndeleng ayu mani maksiat mani Gusti kan gitu. Pak ditujuan diniatkan dengan niat yang baik, didampingi dengan akhir. Jangan sampai kepengenan dunia itu membuat kita lalai kepada akhirat. Yang kira-kira yang Gusti sugi bisa zakat, bisa sedekah, sugi duwe rumah kang kira-kira bisa nerima tamu, duwe apa ya wis kang kira-kira kang bisa menjadi jalan untuk akhirat. Ini mengkonon kurang lebih yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya dari sini. Kang salah apa mau? Biasanya akeh kang salah yang ngaran diskusi mau. Nah, mana jadi sing mau ada diskusi baju kita baik kang ngomong. Jadi jangan sampai kepengenan dunia membuat kita lalai kepada pemberi yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala, ataupun hingga melalaikan perintah daripada sang pemberi yaitu Gusti Allah. Karena kalau lalai hingga tidak iman, kita bisa menjadi tergolong orang yang kafir. Kalau lalai kepada perintahnya, kita bisa jadi orang yang fasik. Nas'alullahul afiyah wasallam. Wis konon bae lah. Mugi ana manfaate kanggo kula lan jenengan kabeh. Ini pembukaan yang pertama sampai mana waqala sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diskusikan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kapan Kang Pani? Ya bukan, maksudnya seminggu sekali, minggu sekali, sebulan sekali. Berarti minggu keberapa ini? Ini minggu keempat. Ini minggu keempat. Berarti minggu kedua sama minggu keempat. Hah? 2 sama 4. Ya insyaallah dari Kang Cecep insyaallah kita diskusikan bareng-bareng kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan kula jenengan kabeh bisa diparingi istiqomah hingga bisa khatam, hingga bisa ngelakoni minimal siji bekang bisa dilakoni. Udah bisa aja kabeh hari kabeh mumet Kang. Ya golongan kila jenengan kabeh kan masih akeh seneng dunia, dan senang dunia itu perkara kang bagus. Maka mungkin ada yang bisa dilakoni senajan siji, bisa kita istiqomahkan diskusi ini sampai hatam hingga sampai kita laksanakan. Amin Allahumma. Insyaallah diskusi ini akan dilaksanakan minggu kedua sama minggu keempat, malam minggu kedua sama malam minggu keempat bulan nasional. Ya semoga ada manfaatnya kang kula jenengan kabeh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul munun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi ta'shal mustafa man ilal aqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi linasi syifa wa alal alir kiram syurafa wa sahbil masabih al warar Allah mahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'mal wasir. Rabbi fil lana wal walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana wa iyyakum bisirri al-Fatihah. Tadi yang salah yang mana? Yang salah yang